Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom jemaat TLW yang saya kasihi dimanapun kita berada. Apa kabarnya? I am blessed. Aku diberkati, we are blessed. Kita semua diberkati, amin. Hari ini kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah dasar dari pesan Injil. Di dalam 4 kitab Injil, di kitab Kisah Para Rasul dan kitab lainnya kita menemukan referensi tentang peristiwa ajaib ini. Yesus bukanlah orang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Ya, ada beberapa contoh di dalam Perjanjian Lama, ada orang-orang yang dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu salah satunya adalah anak janda di Sarfat, ada anak perempuan Sunem, ada anak laki-laki seorang janda di Nain, dan beberapa orang kudus di Yerusalem itu setelah Yesus bangkit ya. Tetapi pada saat zaman Yesus ada putri Yairus yang dibangkitkan, dan kemudian yang terkenal sekali adalah Lazarus yang sudah 4 hari mati kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Dan juga di dalam kitab Kisah Para Rasul ada Tabita atau Dorcas, dan kemudian juga ada Eutikus yang jatuh dari jendela kemudian dibangkitkan. Ya, namun mereka semua mati lagi. Ya, tidak sama seperti Yesus. Yesus bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Di dalam kitab Kolose 1 ayat 18 berkata, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi ia yang pertama sekali lahir dari kematian. Semua orang-orang dibangkitkan, tapi Yesus bangkit sendiri. Dia adalah yang pertama menaklukkan maut dan dibangkitkan dalam tubuh kekalnya dan tidak dapat binasa. Dia tidak akan mati lagi, bahkan dia mengambil kunci maut itu. Sekarang kunci maut itu dipegang oleh Yesus. Puji Tuhan, ini kabar yang baik. Nah, kuasa kebangkitan yang sama terjadi pada semua orang yang percaya kepadanya. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita memiliki Roh Kudus dan kita dibangkitkan tubuh kita ini. Nah, kebangkitan Yesus ini bukan hanya sekedar lebih dari peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Ini sekarang ini terjadi di seluruh bumi ini, di mana setiap orang percaya pada kebangkitan Yesus, kemudian juga mengalami kebangkitan mereka sendiri. Filipi 3 ayat 10 dan 11 berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya, dan mengenal kuasa kebangkitannya. Ini yang dikatakan oleh Paulus, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kita ini beroleh bagian dan kita ini bangkit dari antara orang mati. Saat ini hidup menggantikan kematian. Amin. Terang mengusir kegelapan. Iman menggantikan ketakutan. Dan sukacita menggantikan depresi. Inilah yang artinya lahir kembali, lahir baru. Roh kita harus bangkit dari kematian, yaitu keterpisahan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekarang ini kalau ada di antara kita yang mendengar kabar ini dan saudara percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan membangkitkan dia dari antara orang mati, Anda selamat. Puji Tuhan. Ini adalah hari di mana kita mewartakan kehidupan dari kematian. Di 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar,
dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu, bagi kita sekalian. Kita memiliki kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kita memiliki kehidupan yang penuh pengharapan karena Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, percuma, sia-sia semuanya. Tetapi hari ini saya mau kabarkan bahwa Yesus sudah bangkit. He is risen. Dia bangkit dan kita pun juga bangkit bersama-sama. Ada bagian-bagian kita, tubuh kita yang rusak, yang sakit. Itu pun saat ini juga diubahkan, dibangkitkan, diciptakan kembali. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita mengenal kuasa kebangkitan itu. Dan kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kita. He is risen. Dia bangkit. Yesus bangkit, kita pun juga bangkit. Tubuhmu saat ini juga bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan shalom Bapak Ibu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.